Apa sebetulnya yang membuat Indonesia ketinggalan dibanding negara lain di ASEAN dan apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat digitalisasi hingga ke pelosok negeri? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama PLN Icon Plus, Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan semangat Mbak Sinta. Baik dan semangat ya Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak di siang hari ini. Terima kasih Mbak Sinta sudah mengundang. Iya, Pak Ari, ini kalau kita lihat ya Pak, ini laporan Ookla di bulan Februari tahun 2023 menyebutkan bahwa kecepatan internet di Indonesia ini ada di peringkat 120 dunia dengan kecepatan 26,38 Mbps. Ini tentunya jauh ya Pak di bawah Singapura begitu yang berada di peringkat 1 dengan kecepatan mencapai 237,15 Mbps. Apa tanggapan Bapak terkait hal ini? Mengapa kita bisa demikian timpang begitu ya Pak kecepatan internetnya jika dibandingkan dengan negara tetangga? Baik Mbak Sinta, jadi kalau kita lihat tingkat speed internet suatu negara ini tidak bisa lepas dari tingkat penetrasi broadband. Dalam hal ini broadband yang langsung berdampak kepada ekonomi adalah fixed broadband. Berdasarkan data terakhir tahun 2022, fixed broadband penetration di Indonesia masih sekitar angka 16%. Ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Misalnya yang paling dekat dengan kita, Malaysia sudah di angka 35%. Kemudian Thailand bahkan 49%. Kalau kita lihat Singapura bahkan sudah 90%, mungkin saat ini sudah 100% penetrasi fixed broadband. Jadi ini adalah faktor kontributor utama kenapa speed di negara kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara khususnya di negara-negara ASEAN. Baik Pak, lalu di era transformasi digital sebetulnya bagaimana ya kita bisa berkembang jika sebetulnya kita tidak didukung dengan internet yang mumpuni. Sebut saja dengan Kamboja begitu ya, lalu juga Myanmar. Ini peringkat kita ini cukup berdekatan begitu, tipis-tipis saja begitu. Indonesia hanya unggul lebih sedikit daripada Myanmar dan Kamboja. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi kalau saya melihat sebetulnya kalau dari peta potensi digital, Indonesia ini adalah salah satu yang memiliki the highest digital potensi di Asia Tenggara. Paling tidak research menyatakan kurang lebih ada 70-an triliun rupiah potensi dari digital transaction yang kita lakukan sampai 2022. Dan ini akan terus berkembang sampai akan menjadi double di 150-an miliar di tahun 2025. Nah ini sebetulnya konsentrasi dari digital transaction di Indonesia ini masih berfokus di lokasi-lokasi yang terakses connectivity broadband. Jadi kalau kita lihat sebaran Indonesia yang sangat geografis, sebaran dari connectivity dan juga digital transaction masih berpusat di Pulau Jawa, Bali, dan kemudian juga Sumatera, agak sedikit di bawah di Kalimantan, Sulawesi, dan baru kemudian adalah the rest of Indonesia. Kalau digital connectivity atau khususnya fixed broadband ini bisa kita tingkatkan, tentunya potensi digital market ini akan jauh lebih besar lagi. Tadi saya sampaikan 150 triliun ini bahkan bisa lebih besar dari ini yang bisa kita kembangkan dan ini akan menjadi sumber devisa negara yang baru. Nah, untuk ini memang menjadi suatu tantangan kita semua bagaimana agar basic dari penetrasi digital ini yaitu connectivity yang berbasis fixed broadband bisa kita tingkatkan secara merata. Baik Pak, lalu jika kita bicara mengenai tadi ya, Bapak sudah menyebutkan ada tantangan geografis, lalu juga digital connectivity, dan ini juga tentunya berdampak ya Pak kepada perekonomian juga. Tapi sebetulnya Anda sendiri melihatnya apa sih yang menjadi tantangan untuk pemerataan koneksi internet untuk di Indonesia selain yang tadi sudah disebutkan? Baik Mbak Sinta, jadi ada beberapa poin terkait dengan pemerataan. Yang pertama kita tidak lupa bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang sangat luas. Ini merupakan suatu challenge tersendiri untuk kita bisa memeratakan khususnya di sisi fixed broadband. Dari 16% kurang lebih penetrasi fixed broadband kita, ini Jawa mungkin sekitar 18-20%. Sumatera di angka sekitaran 15-16%, kemudian di tempat lain Kalimantan Sulawesi di angka 14-15%, dan Maluku Papua bahkan the rest ini mungkin masih di bawah angka 10%, sekitaran 8% penetrasi fixed broadband. Ini adalah yang pertama, faktor pertama yang menjadi challenge di kita untuk meningkatkan penetrasi. Kemudian kalau kita lihat dari infrastruktur yang harus dibangun, dalam membangun fixed broadband ini ada faktor jaringan akses. Ini adalah merupakan suatu kunci jaringan yang menuju kepada pelanggan. Untuk perluasan area di Jawa paling tidak dibutuhkan mungkin sekitar 1-3 km penarikan kabel fiber optik untuk provider yang sudah memiliki coverage yang luas.
Di Sumatera sekitar 5 km, ada yang sampai 10 km untuk provider yang memiliki jaringan yang cukup luas. Tapi Kalimantan dan Sulawesi akan lebih panjang lagi, kabel yang harus dibangun bisa sampai 20 km, 30 km, bahkan mungkin sampai 50 km. Ini tentunya akan sangat menentukan dan challenge bagi providers internet untuk memperluas area di lokasi-lokasi tersebut. Faktor kedua adalah konsentrasi internet kita sebetulnya juga masih berfokus di Jawa, Sumatera, yaitu titik akses internasional kita. Sehingga untuk pelanggan-pelanggan yang berada di lokasi lain seperti misalnya Kalimantan, Sulawesi ini memerlukan tambahan infrastruktur, yaitu adanya kabel laut yang harus dibangun ataupun juga bisa menggunakan skema sewa dengan provider yang memiliki kabel untuk membawa traffic internet dari Jakarta misalnya ke Kalimantan ataupun Sulawesi. Ini adalah faktor secara infrastruktur yang menjadi challenges kita dalam pemerataan penetrasi fixed broadband. Yang ketiga adalah faktor demand masyarakat. Jadi sebetulnya secara teknologi saat ini fixed broadband sudah bisa mencapai bahkan sampai 1 gigabit per second. Kalau kita bicara teknologi yang terbangun. Saya pikir juga rata-rata provider sudah siap untuk rumah-rumah yang terpasang sampai 1 gigabit per second. Namun faktor demand ini adalah faktor yang mendorong customer untuk menggunakan lebih dari bandwidth yang disewanya. Nah untuk ini memang perlu ada solusi-solusi inovatif juga supaya mengenerate demand dan kebutuhan masyarakat bisa bertambah dalam menggunakan fixed broadband. Sehingga layanan kecepatan tinggi ini juga memberikan value misalnya dalam sisi penempatan digital applications, kemudian juga solusi-solusi yang bisa diberikan kepada pelanggan dalam mengkonsumsi bandwidth-nya. Baik, jadi untuk penetrasi fixed broadband ini kita dihadapkan pada beberapa tantangan ya Pak. Tadi sudah disampaikan ada negara kepulauan, lalu infrastruktur yang masih harus dibangun, begitu. Lalu kita lihat juga konsentrasi internet yang memang pada kenyataannya belum merata ya, masih mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa ya Pak. Lalu Pak jika kita bicara begitu Pak mengenai tantangan-tantangan yang sebetulnya masih akan dihadapi ke depannya. Selama ini apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan begitu untuk bisa membuat internet di Indonesia ini menjadi lebih baik? Saya pikir pemerintah sudah sangat aktif dan berkontribusi langsung di dalam pemerataan jaringan ini antara lain dengan program Palaparing fiber optik sehingga pulau-pulau kita yang sebelumnya tidak bisa terkoneksi fiber optik bisa terkoneksi fiber optik. Koneksi sekarang sudah sampai ke Papua, kita punya koneksi fiber optik. Nah, ini adalah satu modal dasar yang sangat baik. Berikutnya adalah challenge untuk membawa koneksi fiber optik yang berkecepatan tinggi ini dari landing point di pulau itu masuk ke dalam lokasi-lokasi kota-kota, kabupaten maupun kecamatan yang berada terestrial di dalam pulau-pulau tersebut. Ini adalah challenge berikutnya supaya koneksi antar pulau yang sudah terbangun ini bisa langsung masuk ke dalam target area untuk penetrasi fiber optik. Kemudian dari sisi digital rasanya juga pemerintah sudah sangat mendorong tumbuhnya ekosistem digital. Ini juga bisa mendorong nanti demand dari masyarakat yang akan juga menambah peningkatan pemakaian fixed broadband menggunakan sarana fiber optik. Nah, dua hal itu yang sudah berjalan cukup baik dan yang mendesak perlu dikembangkan ini tadi adalah yang pertama koneksi dari landing point di kepulauan tersebut masuk ke dalam lokasi-lokasi target area. Yang kedua adalah mendorong adanya mungkin semacam program insentif dari pemerintah yang fokus kepada daerah-daerah remote yang berada di dalam kepulauan. Tentunya hal ini juga akan secara efektif meningkatkan value dari jaringan fiber optik antar pulau yang sudah terbangun dan juga sekaligus mendorong provider untuk masuk ke dalam lokasi-lokasi yang masih relatively remote di lokasi-lokasi di dalam pulau-pulau tersebut. Lalu Pak, bagaimana sebetulnya peran dari PLN Icon Plus sendiri ya Pak untuk bisa mendukung transformasi digital, membangun ekosistem digital yang baik untuk di tanah air. Seperti tadi misalnya kita berbicara mengenai pemerataan, kita lihat memang sebetulnya untuk internet sendiri begitu ya belum terlalu merata. Fix broadband juga masih terus harus ditingkatkan begitu. Dari PLN Icon Plus seperti apa Pak langkah konkretnya? Baik, Mbak Sinta, jadi PLN Icon Plus ini adalah merupakan subholding dari PT PLN Persero yang fokus di dalam solusi connectivity digital dan kita tahun ini juga mengembangkan ke dalam solusi green energy berupa PV rooftop dan mendorong electric vehicle. Nah, di sini PLN Icon Plus bertugas untuk memonetisasi atau meningkatkan value dari aset-aset PLN. Aset PLN ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, sangat luas untuk mengcover
seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah basic dari infrastruktur PLN yang kami kelola untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband. Di setiap pembangunan jaringan transmisi PLN itu ada sistem fiber optiknya. Karena fiber optik ini bagi PLN yang pertama mempunyai fungsi sebagai sistem kontrol ketenaga listrikan. Yang kedua ada value yang bisa dikembangkan yaitu memberikan layanan akses data dan internet untuk pelanggan baik PLN maupun juga non PLN. Nah inilah yang menjadi peran dari PLN Icon Plus, bagaimana infrastruktur PLN yang sudah ada, baik itu berupa tower transmisi, tiang-tiang PLN, bahkan juga fiber optik yang sudah terpasang bisa diekspansi untuk langsung memberikan solusi layanan internet broadband kepada masyarakat. Jadi itu memang berekspansi dari sisi tower juga ya, Betul. untuk memudahkan menangkap jaringan begitu Betul, ya Pak. betul. Lalu Pak sebetulnya untuk dari PLN Icon Plus sendiri, ini kan kalau kita bicara tadi pemerataan ini sebetulnya belum, artinya belum kita lihat begitu ya Pak ya, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk daerah-daerah yang masih boleh dibilang remote, lalu juga daerah yang kepulauan yang di pelosok-pelosok, seperti apa langkah Icon Plus untuk bisa membuat internet jauh lebih baik? Icon Plus dan grup PLN ini memiliki kurang lebih 1.000 kantor secara keseluruhan. Ini kantor PLN semua yang sekarang bertransformasi juga mendorong untuk pengembangan bisnisnya, kami katakan beyond kilowatt hours atau beyond kelistrikan, yang Icon ditugaskan untuk menjadi leader di dalam PLN Group. Inilah semua infrastruktur yang kita miliki, baik itu infrastruktur ketenaga listrikan maupun juga kantor-kantor dan tim yang mendorong ke dalam bisnis ini. Nah, untuk ini maka Icon Plus membangun kerjasama yang pertama tentunya dengan PLN Group. Jadi sekarang sistem skema pemasaran bersama kami lakukan. Jadi pemasaran baik itu untuk pasang listrik baru, kami gabungkan dengan pasang internet baru. Ini yang pertama dengan PLN Group sendiri. Yang kedua tentunya berkolaborasi dengan stakeholders, antara lain misalnya kalau kita berada di lokasi-lokasi remote, bekerjasama dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dalam mendorong program-program misalnya internet desa. Sekaligus internet desanya dibangun, kemudian juga listriknya juga dibangun pasang baru, internetnya juga hadir dan memberikan layanan langsung kepada publik untuk perluasan coverage area. Demikian kurang lebih yang kami lakukan. Baik, Pak Ari, tapi sebetulnya Pak siapa saja sih yang menjadi sasaran begitu ya, layanan bagi solusi yang dihadirkan atau ditawarkan oleh PLN Icon Plus? Bisnis PLN Icon Plus ada dua besar segmennya Mbak. Yang pertama segmen B2B atau korporat, yang kedua adalah segmen retail. Nah, internet broadband ini kami fokuskan untuk segmen retail. Ini adalah segmen yang kami sasar, tentunya menjadi satu diferensiasi kami untuk membundling dengan solusi layanan listrik. Jadi orang bisa pasang baru listrik, bayar listrik, juga menggunakan pasang internet dan bayar internet. Kemudian untuk segmen B2B atau korporat ini kami masuk ke dalam semua segmen Mbak, baik itu pemerintahan, ada kementerian, kemudian juga mining, telco, kesehatan, pendidikan, dan segmen-segmen lain kami juga masuki tentunya dengan solusi-solusi yang sedikit berbeda. Basisnya tetap connectivity, digital, dan juga green. Tentunya ada fokus-fokus misalnya untuk pendidikan, kita bangun sistem digital apps untuk pendidikan, untuk kesehatan pun juga demikian. Kita bangun sistem juga managed service, sensor untuk smart city misalnya untuk pemerintahan kota. Ini adalah solusi-solusi yang kami bangun untuk segmen-segmen di B2B atau di korporat. Baik, tapi Pak Ari, kalau Anda sendiri melihatnya begitu ya, kita lihat Indonesia sekarang berada di peringkat 120 begitu untuk kecepatan internet. Apakah Anda cukup optimis bahwa dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki begitu ya, dengan upaya pemerintah, lalu juga dengan kehadiran PLN Icon Plus, ini Indonesia setidaknya mampu berada di 50 besar atau mungkin 30 besar Pak di beberapa tahun ke depan, atau mungkin butuh berapa lama Pak waktu agar Indonesia bisa ada di peringkat yang ya boleh dibilang jangan terlalu jauh gitu, 120 itu jauh Pak. Ya, jadi kalau dilihat dari potensi Indonesia sangat optimis Mbak. Jadi yang tadi saya sampaikan, secara teknologi yang sudah tersedia dipasang di rumah-rumah masyarakat ya untuk layanan internet broadband sudah sampai 1 gigabit per second. Artinya dengan mudah pelanggan bisa mendapatkan bahkan 500 megabit per second, jauh di atas Singapura. Nah namun challenge yang tadi bagaimana demand-nya, bagaimana konten atau value edit-nya yang harus kita kembangkan bersama. Di sini PLN Icon Plus juga hadir bagaimana menginovasi misalnya konten kita coba kembangkan namanya smart home. Supaya orang pun juga mulai merasakan value dari smart home dan tentunya akan mengkonsumsi bandwidth lebih besar. Nah ini adalah solusi yang kita bangun. Seharusnya dengan konten-konten yang kita bangun semua harapannya bisa lebih cepat Mbak. Harapannya ya kita semua berharap bisa dalam 3 tahun ke depan sudah ada peningkatan yang cukup signifikan secara speed internet broadband di Indonesia.
Baik, artinya memang cukup optimis begitu ya bahwa Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini ya Pak. Betul. Lalu kalau kita berbicara mengenai strategi Pak, strategi dari PLN Icon Plus sendiri untuk bisa mencapai target yang tadi sudah disampaikan begitu ya Pak. Bagaimana Pak strateginya? Strategi kami yang berbeda dengan provider internet lain, tentunya kami akan mengoptimalkan semua kekuatan grup kami di PLN Group. Kami mempunyai infrastruktur yang akan membantu kami dalam melakukan penetrasi broadband. Yang kedua, kami juga membanding layanan yang juga mungkin berbeda dengan provider lain. Kami membanding dengan solusi layanan kelistrikan. Dan semua layanan ini kami bundling dalam satu digital apps, yaitu PLN Mobile, yang sudah kami launching dari tahun 2020. Ini yang fitur yang kami kembangkan di sana di PLN Mobile untuk menjadi one end-to-end customer experience di PLN Mobile, baik itu di situ ada layanan kelistrikan, layanan internet, kemudian juga layanan monitoring energi dan lain-lain, bahkan juga solusi untuk yang green, solar panel dan lain-lain kami bangun dalam platform PLN Mobile. Ini strategi yang kami lakukan untuk memberikan value lebih kepada masyarakat, khususnya dalam mendorong penetrasi internet fixed broadband di Indonesia. Baik Pak, lalu selain yang tadi sudah disebutkan ya, sebetulnya seperti apa inovasi produk dan juga layanan yang disiapkan tahun ini untuk bisa mengedepankan kualitas dari jaringan internet? Jadi kualitas internet ini merupakan satu hal yang penting Mbak ya, selain dari keterjangkauan, kemudian juga affordability, karena pengembangan digital nggak lepas dari kualitas. Semakin aplikasinya ini semakin sensitif, misalnya kita sekarang sudah ada TV streaming. Nanti berikutnya ketika kita lari ke virtual reality misalnya, ini sudah tidak bisa dengan kualitas yang tidak baik gitu. Nah, untuk membangun kualitas ini maka fokus Icon adalah membangun sistem digital. Yang pertama adalah ini. Sistem digital baik itu untuk core system kami maupun juga mobile apps kepada pelanggan yang bisa memberikan layanan secara end-to-end. Ini PLN Mobile kami lengkapi sehingga nanti bahkan monitoring layanan, kualitas dan juga keluhan bisa disampaikan secara langsung di PLN Mobile. Dan juga bahkan manajemen kami, termasuk saya, ini bisa memonitor langsung bagaimana penanganan layanan kepada pelanggan. Ini yang inovasi secara digital apps. Secara keseluruhan ada perbaikan yang sangat signifikan di sini. Ada dua hal yang menjadi basic kualitas. Pertama adalah kecepatan untuk penyambungan baru. Yang kedua adalah waktu untuk penanganan gangguan. Jadi ini yang kami fokuskan, bagaimana target kami satu hari ini bisa kami selesaikan semua, baik untuk penyambungan baru di lokasi yang sudah tersedia, dan juga penyelesaian gangguan dapat kami selesaikan. Ini fokus di sisi kualitas, dan ke depan tentunya kami terus mengembangkan inovasi-inovasi, khususnya dalam bentuk konten tadi, untuk lebih memberikan value dan juga meningkatkan pemakaian bandwidth dari customer. Oke, jadi artinya ada digital apps yang akan menambah value begitu ya, dan juga ini mendukung begitu pengembangan digital, tapi tentunya untuk pengembangan digital sendiri tidak lepas dari kualitas dan tentunya coverage yang merata ya Pak. Diharapkan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Terima kasih banyak Direktur Utama PLN Icon Plus, Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi sudah hadir di studio kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Mbak, salam sehat.